V8 suka denger suara tarikannya kan? Iya. Kalau gue enggak, gue suka denger downshift, upshift ya dia. Ya, halo, kembali lagi bersama saya pengebul mobil. Hari ini kita di dalam Mercedes NA terakhir. Ya. Jadi generasi terakhirnya, bukan NA terakhir. Generasi terakhir NA-nya dia. Jadi Mercedes itu ciptain mobil, Mercedes mobil eksekutif, dikerucutin lagi. Mercedes ada seperti C300 yang lebih eksekutif, yang lebih VIP lagi. Dikerucutin lagi Mercedes AMG, one man one engine. Yang engine-nya dibangun oleh satu orang, dibangun penuh full built by hand ya. Jadi dibangun secara tradisional kita bilang ya, pakai tangan dia sendiri. Dikerucutin lagi Black Series, tapi kita bukan di Black Series-nya, kita di AMG-nya. Ya, ini C63, mesin yang paling legendarisnya dia V8 generasi terakhirnya dia 6300 cc. Cuma biasanya kalau V8 orang suka itu suara rumble. Gua punya uang, tapi gua nggak mau menghilangkan rumble-nya dan gua mau kencang. Gimana caranya? Jadi kalau yang punya ini dia nggak berpikir panjang lagi. Gua punya C63 6200 cc ya. Jadi orang bilang 6,3 lah. 6,3 cc V8. Gua mau suara rumble-nya tetap ada. Gua naikin supercharge W-Stack. Supercharge stage 1 nggak cukup, gue pengennya stage 2. Karena yang gue butuhkan itu, dia orangnya kan kantoran ya, dari rumah ke kantornya tuh jalannya sering macet. Jadi dia nggak butuh gas panjang-panjang. Karena V8 itu terkenal atasnya itu nusuk banget, atasnya tuh enak banget naiknya. Gue tahu karena gue pakai Camaro ya. Wih. Kita pakai Camaro. Terus saya juga pernah punya AMG begini juga, yang cc-nya lebih kecil lah. AMG saya juga punya, jadi saya tahu karakteristiknya mobil ini. Nah, ini di sasis W204 mobil ini tahun 2012. Terus ditanya lagi, kalau mobil ini udah begitu pasang supercharge, perubahannya apa? Ya, jadi kalau mobil V8 nggak bisa kau tarik begini. Nah, dia lemot dia itu. Dia agak lemot tuh. Jadi mau nggak mau harus tahan dikit supaya dia kumpulin bensinnya dulu buat ngebakarnya. Nah, begitu tenaga udah kencang, supercharge sudah kencang, gearboxnya kalau standar W204 tuh sangat lemot. W204 karena diciptain buat hemat-hematan. Iya. NA pula tiba-tiba kasih supercharge, bawaannya turbulensinya ngeri banget ya. Jadi dia buat komputernya ngebaca tuh susah banget. Ya udah, untuk dalam bagian komponennya di upgrade sama komponennya W-Stack. Diganti lagi gigi-giginya, diganti synchronize-nya, diganti kampas koplingnya juga. Ya udah jadi itu. Minusnya jadi apa? Jadi setiap perpindahan gigi, jadi setiap dia masuk gigi itu terasa tendang, des, sama aja seperti kita pakai mobil Evo, lu pakai twin clutch. Nah, cuma ini jadi agak ada jeda sedikit. Cuma lu mobil begini tuh nggak bisa begini. Nah, lu turun dia, lu nggak bisa langsung sambut. Nah, agak ayun. Solusinya, kalau kamu bawa V8 udah pakai supercharge begini, begitu kamu mau downshift, tunggu ya. Nah, begitu mau downshift, gasnya tahan dikit. Nah, nggak boleh langsung lepas gasnya. Gasnya tahan dikit, jadi salah. Ngereng. Jadi ada bensinnya masuk sedikit, baru dia ngelepasnya. Itu supaya mobilnya nggak terlalu nge-lag. Nah, masuk gas juga enak. Ya, mobil ini menghasilkan tenaga 700-an on wheel horsepower. Jadi sekitar 900 horsepower di mobil ini. Terus kalau transmisi udah jadi, mesin udah jadi, apa kabar dengan namanya final gear di mobil ini? Oke. V8 final gear ukurannya udah besar. Mau nggak mau harus dikecilin sedikit supaya mencapai torsi maksimal. Terus dipasangkanlah namanya LSD. Jadi saya nggak tahu AMG bawaannya udah LSD atau belum, karena saya dulu punya AMG itu karena saya orang sederhana ya, orang nggak punya uang yang banyak, uangnya pas-pasan, jadi saya mau untuk upgrade tuh sayang. Kalau ini yang punya, ya gue punya AMG, gue pengen main ya gue bantai. Kalau saya nggak gitu ya kan.
Saya nggak bisa begitu, ya udah dia bantai, dia pasang LSD. Jadi saya nggak tahu dulu AMG itu ada bawaannya udah LSD atau belum. Ujung-ujungnya tapi diganti LSD. Yang ini perbandingannya sekitar 60-40%. Jadi nggak full lock dia. Kalau full lock satunya seperti RS7 nya kita itu, ribut banget suaranya. Nah, enak tuh. Nah, lu mau downshift, tahan dikit gas ya. Nah, itu lu downshift, gas dikit, pancing doang. Nah, enak suaranya kan, keluar kan? Enak. Nah, tapi kalau downshift nggak ada spesialnya. Ya. Tapi kalau tahan dikit gasnya, dia seperti ada blowbacknya dia. Iya, ngajarin lo gini siapa, Jack? Ya, bedanya kau dulu main PlayStation. Kalau aku kan dari kecil udah pakai mobil beginian. Wih, sombongnya. Iya, logika dong. Iya. Gue punya AMG di umur 16. Bener dong? Bener. Jadi saya dulu orangnya tuh Eropa banget, Amerika banget. Ya itu. Jadi mobil salah satu mobil impian saya itu ya ini. Tapi yang saya pengen tuh bukan yang sasisnya ini bener W204. Tapi bukan yang pre-facelift begini. Yang saya suka itu yang facelift. Yang matanya ketupat yang kayak punya saya dulu, yang warna putih, ingat nggak? Ingat. Nah, tapi yang gue sukanya tuh yang black seriesnya dia. Nah, bedanya apa yang Black Series ini? Black seriesnya dia sekarang secondnya aja ya, 4,5 miliar. Tahun? Di atas Galardo harganya 2012. Wah, gila. Nah, itu bedanya apa? Yang Black Series itu AMG sasisnya itu lebih rigid. Terus kayak barang-barangnya udah di downforce lah. Ibaratnya itu kayak apa ya? Barang-barangnya tuh kayak kacanya udah dibuat lebih ringan. Terus ada beberapa part karbon. Terus ada aerodinamisnya seperti apa? Di depannya tuh ada alisnya. Habis itu di belakangnya udah ada sayapnya. Begitu-begituan. Jadi kalau kayak mobil begini tadi aku bawa 170, 180, dia mulai aerodinamisnya mulai keganggu banget mobil ini. Mulai keganggu banget. Jadi agak limbung di bagian atasnya. Begitu 170 ke atas tadi saya tes. Terus shock breakernya nggak usah lu ganti lagi. Udah bawaannya udah kencang. Ini kan shock breakernya udah ganti Bilstein. Ibaratnya udah ditanamkan uang sebanyak mungkin lah. Betul. Ini modifikasinya juga nggak lepas dari 700 juta mobil ini. Gila. Nah, untuk di bagian shock breakernya mobil ini pakai Bilstein ya. Ya. Seri paling tingginya, makanya tenaga dari aspal itu permukaan kamu lihat dia nggak nge-reduce, langsung udah kayak khas banget, langsung masuk ke mobilnya nih tenaganya. Lihat tikungannya. Lihat dia ambil tikungannya ya. Tak, aku takut velg ya. Nah, libas. Nah, gas dikit enak suaranya. Takut? Mobil orang, Jack. Enggak, kan dulu saya punya, jadi saya nggak takut. Saya udah tahu cara kontrolnya. Nah, kalau kalian bilang, Bang, ini mobil udah kencang, belum. Tadi itu masih stage pertama. Kita coba stage keduanya. Pencet apa, Jack? Ada dong. Nah, ini mau coba. Ketemu lawan nggak? Lawan. Mungkin dia kirain aku C200 biasa. Nggak lah, kalau dari rawangannya orang udah takut, Jack. Rawangannya beda ya. Iya. Nah, terus enaknya mobil Eropa itu lu kebut gimana pun lu tarik AC aja. Gak bakal berat mesinnya. Karena udah jalan elektrik jatuhnya kan. Nah, terus joknya kita enak banget di mobil ini. Jepit telur nggak? Enggak. Pakai sposter coy, 110 juta. Sepasang. Sudah pasang lah. Jadi kok kira sebelah doang. Kalau mau murah bisa beli sama Endri yang bekas. Tapi kita kan nggak pakai yang bekas di sini ya kan. Hari ini kita harus jadi orang kaya dulu kan. Jadi orang yang sombong sekali, sombong. Nah, enaknya tuh kalau bawa mobil beginian tuh. Nah, kalau lu mau rolling shoot tarik dari nol mobil ini, jangan berharap terlalu kencang. Karena apa? Torsinya terlalu berlebihan yang di mobil ini ya. Iya. Jadi nggak bisa langsung laju. Saran saya kalau kamu mau tarik dari mobil ini, ambil di gear 2 rolling shoot. Gear 2 ambil di 3500 rpm atau paling. Nah, itu.
M4, M3 kalau mau rolling shoot mikir-mikir kalau on ini. Ini kenceng mobilnya. Rolling start maksudnya. Rolling start, rolling shoot pula apa macam. Nah, terus ditanya perbandingannya sama dengan JDM. Nah, ini Evo. Kalau gua ya, ya. JDM. Kenapa, Jack? Ini mobil kencang tapi gua nggak ngerasa ada yang spesial. Udah cuman gas sama setir aja gitu. Kalau setir terus throttle control ya kayak gitu ya. Tapi nggak tahu kalau umur saya udah di 50-an. Nah, Kalau untuk posisi sekarang tetap Subaru Evo RX-7 hati. Beda, G-force-nya tuh beda. Lu mau sekenceng apapun beda. Konsumsi bensinnya mobil ini 1:5 ya. 1:4 bahkan. hah? Oh iya dong. 1:4. 1:4. Nah, ada suara valve-nya. Wih, enak ya. Tapi kalau kau nggak biasa bawa, nggak bisa gitu suaranya. Iya. Even yang punya mobil gue rasa nggak tahu caranya. Ayo. Gimana? Belakang aman belakang? Waduh, lu nggak lihat gua pegangan dua kayak penjara. Terus yang gue demen, yang gue suka lagi dari mobil ini tuh velgnya. Velgnya dia pakai 3-piece. Tapi gue bukan suka 3-piece-nya sih. Dari mobil ini tuh gue demennya tuh CNC-nya, aluminium row-nya itu. Nah kalau karbonnya mungkin selera ya. Tapi kalau menurut saya mobil kalau udah begini enaknya tuh pakai ban tebal. Kalau saya beda lagi, makanya kan saya nggak punya yang versi ini. Jadi saya nggak bisa komen. Jadi saya cuma menyampaikan kesukaannya saya gitu. Sama warnanya mungkin dibuat lebih lebih mudah ya, Lebih pengepul style, lebih mudah, terus lebih jernih, warnanya deep. Wah ini sih top of the line mobil. Tapi kalau ini harga pasar mobil ini berapa, Jack? Yang versi ini 1,2, 1,4. Wih. Tapi kalau seri E63 nya harganya malah hancuran. Kenapa gitu ya? 800, 900 seri E nya nggak tahu. Malah seri-seri C nya begini tuh mahal banget. Aneh ya. CLS nya juga sama, harganya juga nggak sebagus C. Beda. Kalau misalnya ini modifikasi gue selera ya, nggak asal modifia yang punya. Cuma beberapa poin lah dari dia modifikasi gue kurang suka. Apa tuh? Satu, warna eksterior. Yang kedua itu kayak pemilihan velg. Tapi itu jatuh lagi selera kan, nggak bisa dipastikan. Kalau gue sih dua itu doang yang gue suka lagi nih modifikasinya ini. Kayak Camaro gue dulu yang on off knalpot. Oh. Tapi ini pengaruh sama ECU-nya, pengaruh sama setelan ECU-nya. Oh, ini adem nih. Adem. Coba gas. Ini nggak ada suaranya. Nah itu, jadi ya modifikasi begini-begini dong enak begitu loh. Tapi dia pakai barang ori ya, beda dengan barang yang cungko ya. Iya, Kalau kamu iya. pakai cungko kan cuma buka tutup valve doang. Tapi kalau ini tuh benar-benar pengaruh sama ECU-nya. Tapi enak mobilnya. Jadi lebih irit juga dong mobilnya nih. Kalau di silent Harusnya lebih irit karena kita kakinya nggak gas-gas lagi kan. Sebenarnya sama aja, cuma kan kalau suara karena kenceng tuh kita pengen ada suara valve-nya kan. Betul. Protak. Ah itu kita gas terus gitu. Nah sama setelannya udah bagus banget nih Ventune-nya. Jadi mobilnya nggak berebet. Tarikan bawah, tarikan atasnya tadi nusuk banget. Nah ini gua demen banget mobil ini. Agak nahan deh. Karena ditutup, jadi nggak terlalu cepet, nggak bisa terlalu langsung boom gitu. Gue suka banget sih sasis W204 nih. Belokannya tuh tajam banget mobilnya. Langsung kayak napak itu kayak rel gitu. Nah W204, makanya dulu gue punya W204. Salah satu mobil impian saya kalau saya punya rezeki bakal saya beli W204
Black Series tapi gue beli ya. Gue bakal cari ya Black Series. Yang AMG-nya kita udah rasain ya kan. Black Series-nya gue belum pernah rasain. Terus kalau kau dari sisi penumpang gimana rasanya? Jok 110 juta Jack, kalau nggak enak Iya mah. enak banget ya. Iya. Padahal dia bucket meluk tapi enak gitu. Iya, nggak jepit telur. Nggak jepit telur. Terus kalau untuk secara mobilnya biasa doang ya. Namanya mobil performance kan. Iya. Terus nggak ada yang spesial lah kalau kita bilang. Ini aja nggak ada tampilan apa-apa nih. Ada ini. Oh iya. Kalau dulu punya saya kan udah ada langsung di sini. Iya. Karena versi facelift dari dia. Ini kan pre-facelift, jadi masih model begini dong. Kalau orang V8 suka denger suara tarikannya kan? Iya. Kalau gua enggak, gua suka denger downshift, upshiftnya dia. Itu lu bayangin lu bawa dari Jakarta sampai Bandung dengan suara begini, merdu banget. Begitu bayar bensinnya, Ya udah pakai mobil begini udah siap-siap lah. iya sih. Bentar ya. Nah, kenapa mobil ini kita pede juga ngasnya? Kenapa? Kau lihat rem depan belakangnya nanti kau turun nih, kau lihat ya. Oh, Bukan portnya aja yang banyak, seramik. mahal tuh. Hah? Berapa duit? Seramik? Nah, Ya di atas 200 juta lah. set. Jadi kita nggak bisa bilang wah orang ini gila banget. Nggak bisa. Kenapa? Penghasilan kita sama penghasilan dia tuh beda. Ya mungkin ini cuma sepersekian dari rambut dia gitu. Nggak di begini. Kalau kita kan mungkin kalau begini kan, aduh gua udah maksa nih buat dia. Bukan nggak bisa, maksa gitu. Jadi ada peruntukannya masing-masing. Kalau gua bener-bener kalau gua punya mobil beginian, gua nggak mikir di macam-macam nih Ci. Velgnya gua standar, kalau nggak ukuran standar tapi gua ganti aftermarket Iya. yang lebih ringan. Terus belakangnya gua pasang wingnya. Anjing ganteng banget bener. Nanti lu masukin fotonya deh. C63 Black Series. Wah anjing. Depannya pakai kanat-kanatnya itu semua. Wah, itu bukan nggak fungsi, bener-bener fungsinya. Gila itu enak banget tuh. Apakah tahun 2023 bakalan jadi musimnya Mercy lagi nih? MG-MG-an nih. Belum tahu sih. Cuma minggu depan kita akan bawa R35 Nismo Wih. 2022. Generasi last edition Nismo, kilometernya 13, kita gas. 13 apa? 13 kilometer baru. Nismo. Nismo. Punya Nismo. orang yang sama dengan mobil ini. Iya dong. Dari Koade. Wih. Ojeki bawa gas, dia bilang. Kasih habis gasnya, dia bilang. Gas aja nggak masalah. Ya gitu. Nah, kita udah sampai di rumah. Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Jadi ini kesempatan kita buat kasih kalian mencobai sensasi berkendara C63. Welcome to Pengepul Mobil.